Jadi garam dunia itu, hidup kita itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Semua kita harus persembahkan itu kepada Tuhan. Kamu tadi nyanyi, kamu tadi song leader, kamu tadi pemusik. Sudah lihat, pemusik itu baru tuh, keren. Walaupun mereka sudah begitu. Orang baru kalau saya nilai seperti begini, itu sudah keren banget. Itu anak-anaknya berani. Dan saya salut dengan koordinator pemuji pemusik, berani kasih naik mereka tuh. Mungkin karena saya lagi khotbah, kalau orang lain khotbah mungkin nggak naikin kali. Tuh. Tapi itu keren loh, keren banget tuh. Keren banget, saya setuju. Artinya kalau nggak kasih kesempatan ke mereka, mereka tidak pernah akan bisa belajar. Amin, sama dengan kita. Makanya di sini, siapa yang mau, saya kasih kesempatan untuk belajar. Amin. Amin. Saya buka kesempatan untuk belajar. Saya bilang ke Bro King, buka kesempatan untuk belajar. Siapa aja, gitu. Tapi kita arahkan. Kalau nggak mau diarahin ya sudah, gitu kan? Ya nggak bisa juga ngomongnya sendiri dong. Amin. Nggak bisa ngomongnya sendiri. Harus diarahkan. Karena kita punya aturan, kita punya visi misi yang harus kita tuju. Kita punya goal yang harus kita tuju di situ. Jadi harus rendah hati, harus murah hati, harus setia, harus taat, jangan baper, jangan lebay. Amin. Yang lebay, yang baper katakan amin. Oh, amin, amin, amin. Keren, keren. Ya, jadi kita harus persembahkan kepada Tuhan. Seluruh apa yang kita miliki, kita harus persembahkan bagi Tuhan. Dalam pelayananmu, kamu harus persembahkan bagi Tuhan. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam bisnis, dalam usahamu, kamu harus persembahkan semuanya itu bagi Tuhan. Artinya gini, kalau kamu persembahkan itu semua bagi Tuhan, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah mempersembahkan itu bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kamu tahu, kamu persembahkan bagi Tuhan, pasti kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kamu pasti kerjakan dengan benar. Tidak tipu sana tipu sini. Haleluya. Tidak siku sana siku sini. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, saya lihat promosi ya. Saya lihat promosi untuk posisi. Saudara, kemarin saya dibukakan oleh Tuhan tentang satu hal yang luar biasa tentang terang dunia. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5, dia bilang gitu. Dia bilang ini, kalau kamu menyalakan pelita, tidak meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Kadang-kadang kan kita lihat orang-orang dunia sering cari posisi dengan siku sana siku sini. Betul kan? Minta sana minta sini. Nggak perlu kamu minta apa-apa, nggak perlu kamu minta posisi. Yang penting kamu bersinar saja. Ketika kamu terang, kamu bersinar, kamu pancarkan cahayamu dengan posisimu pasti di atas. Yang setuju katakan amin. Dia bilang begini, orang tidak pernah menyalakan pelita, meletakkannya di bawah gantang. Dengan kata di bawah itu gini, ketika orang tidak bersinar, jangan minta posisi, kamu tetap di bawah. Dengar baik, kalau orang tidak bercahaya, dengar baik, kamu tidak akan bisa naik di atas, kamu akan tetap di bawah. Artinya begini, kalau kamu kerja di perusahaanmu nggak benar, jangan minta posisi dari bosmu, kamu tetap di situ, kamu tetap di bawah. Tapi ketika kamu kerja benar, kamu kerja sungguh-sungguh, nggak usah minta posisi dari bosmu, dia akan tetap angkat kamu taruh di atas. Haleluya, karena kamu kerja dengan benar, karena kamu kerja dengan baik. Amin. Karena terang itu pasti akan di atas. Haleluya. Terang itu pasti akan di atas. Orang yang hidup benar, orang yang kerja benar, orang yang bisnis benar, dia pasti akan diangkat, ditaruh di atas. Kok nggak ada tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Kata-kata gue udah keren-keren begitu, ya diam aja. Itu sudah susun kata-kata itu sudah berapa minggu yang lalu tuh. Tapi enak diam aja. Saudara lihat itu. Perhatikan, ini nggak usah siku sana siku sini. Saudara tinggal bercahaya saja. Saudara tinggal menggarami saja. Udah, saudara pasti di atas. Dengar, saya pastikan saudara pasti di atas. Nah, setuju katakan amin. Haleluya. Jadi persembahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Persembahkan apa yang hari ini kamu lagi kerjakan, kamu lagi buat, apa yang kamu punya, persembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu yang dia mau dalam hidupmu. Coba lihat, Imamat pasal 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lelaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu. Haruslah kau persembahkan garam. Harus kau persembahkan garam. Jadi garam begitu penting dalam persembahan pada saat itu. Pada zaman perjanjian lama. Sekarang
Kita pun disebut dengan Yesus begini, kamu garam dunia. Kamu harus menggarami. Kamu harus memberi rasa. Haleluya. Kamu harus memberi rasa bagi orang lain. Supaya orang merasakan damai sejahtera, sukacita, apalagi kekuatan dari Tuhan melalui hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita semua. Jadi jalanlah sesuai dengan apa yang kamu punya, dengan identitas kamu. 3 syarat yang harus dipenuhi umat Tuhan sehingga mempersembahkan kita layak bagi Tuhan, sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Dengar, dia bilang ini, persembahan yang benar adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang benar itu adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup yang gimana sih? Kadang-kadang orang kasih persembahan, dengar, kelihatannya wow gitu padahal mati. Kenapa? Karena Tuhan lihat siapa? Tuhan lihat hati. Kalau kamu nggak benar di hati, dengar baik, persembahan itu akan jadi persembahan yang mati. Halo, saya kasih contoh gini, saudara mau memberikan sesuatu bagi orang lain yang dia minta dari saudara. Tapi ketika saudara melihat orang itu, saudara, aduh orang ini begitu terus ya. Jadi saudara memberi sesuatu itu tidak dengan hati. Jadi masalah ke dia enggak? Jadi masalah ke dia. Itu persembahan yang mati, bukan persembahan yang hidup. Kenapa? Karena ketika saudara kasih itu, pasti saudara akan ngomong ke orang lain. Benar kan? Karena hati saudara sudah nggak serak ke dia. Pasti saudara akan ngomong ke orang lain. Si itu ya minta-minta terus. Si itu ya begini-begini terus. Ya, mati nggak dia? Jadi masalah bagi dia. Padahal saudara sebenarnya mau niat tolong dia. Tolong dengan apa? Bukan dengan kerelaan. Ini jadi persoalan. Itu bukan persembahan yang hidup. Justru persembahan yang mematikan hidup dia juga. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberilah dengan kesungguhan hatimu, dengan tulus hatimu. Karena itulah yang Tuhan lihat dari hidup kita. Amin. Saudara diberkati, orang itu juga hidup diberkati. Coba kalau saudara ngomong ke orang lain begitu, lama-lama kan orang, si itu, si tukang minta-minta, kabur, mati tuh orang. Lama-lama dia nggak kemana-mana lagi. Dia akan jadi minder di situ. Yang mungkin hari itu memang dia nggak punya. Halo, mungkin hari itu dia lagi butuh, saudara. Maka saudara kita perlu untuk lihat hal ini. Jangan sampai mengerti hati orang. Saya bilang kayak gini, kamu harus mengerti hati orang. Nggak bisa aja cuma lihat begini, enggak, mengerti hatinya. Kalau kita mengerti hatinya, pasti kita akan melakukan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Atau dudukkan hidupmu di tempat dia, pasti kamu akan mengerti. Amin. Kecuali orang udah double, nah nggak boleh. Tahu double? Tahu double nggak? Tahu double nggak? Double itu gini, dikasih tahu 1, dikasih tahu 2, dikasih tahu 3, sampai 100 gitu-gitu aja itu double. Udah itu langsung jangan digaplok om. Didoain aja om, didoain. Ditumpang tangan aja, kalau memang nggak bisa tumpang kaki aja om. Nah kalau sudah double begitu susah kan, diajar juga. Kalau Alkitab bilang ini tegar tengkuk, tuh tegar tengkuk, dikasih tahu berkali-kali masih begitu aja. Sudah, didoakan saja dia. Tapi kalau ada orang yang mau datang baru pertama kali, udah berikan kepada dia dengan tulus hati. Karena engkau memberikan persembahan yang hidup. Yang setuju katakan amin. Kamu sudah memberikan persembahan yang hidup untuk dia. Dan kamu juga pasti diberkati. Yang kedua, persembahan yang benar adalah persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus itu kamu dapat sesuatu itu benar. Itu persembahkan ke Tuhan. Jangan yang korupsi kamu persembahkan ke Tuhan. Lalu jangan yang nipu sana nipu sini lah kamu persembahkan ke Tuhan. Sikap hati yang gak benar juga itu gak kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Sikap hati yang gak benar juga gak kudus di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu untuk jaga itu. Hidup kita mau berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang benar. Jangan tipu sana tipu sini. Haleluya. Pebisnis yang mencari kerja, dengar itu baik-baik. Ya. Termasuk orang-orang yang bekerja. Kalau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Amin.
Kalau masuk jam 8 ya masuk jam 8. Kalau suruh pulangnya jam 4 ya pulang jam 4. Jangan masuknya jam 8, masuknya jam 8:15. Pulangnya berapa? Jam 3. Itu nggak benar. Itu kamu mempersembahkan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita sedang mempersembahkan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kita harus mempersembahkan yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau terima itu. Yang ketiga ini, persembahan yang benar adalah persembahan yang berkenan. Yang berkenan. Dengar, kalau 1 dan 2 sudah benar, pasti yang 3 akan ikut. Haleluya. Kalau saudara mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, pasti saudara berkenan. Tetapi kalau 1 dan 2 diantaranya 1 saja nggak beres, yang ketiga tidak akan masuk. Saudara tidak akan berkenan. Tapi 1 dan 2 benar, maka yang ketiga akan ikut berkenan. Jadi persembahkanlah hidup yang kudus, hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang apa? Ibadah yang sejati itu berkenan. Ibadah yang sejati itu persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu yang kudus. Itu ibadah yang sejati itu. Banyak kali orang bilang ini ibadah yang sejati itu gue persembahkan uang banyak. Enggak, belum tentu bisa persembahan gitu. Bisa, tapi hatimu gimana? Sikap hatimu gimana? Persembahan yang benar, saya datang di gereja menyembah Tuhan, benar bisa. Tapi sikap hatimu seperti apa? Haleluya. Kamu datang karena apa? Kamu datang karena gak enak sama Ko Gingking, atau kamu datang karena gak enak sama siapa di sini? Gak bisa, saudara. Kamu datang gak enak karena Om Ami? Gak bisa. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan ibadah yang sejati. Yang setuju katakan amin. Ibadah yang sejati itu datang dari hati. Halo, memberikan sesuatu, persembahkan sesuatu itu dari hati. Datang ke gereja juga persembahkan hidupmu dari hati. Karena Tuhan lihat hati. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak lihat jantung. Halo, Tuhan tidak lihat paru-parumu, Tuhan lihat hatimu. Men, karena dari hati terpancar. Pintar semua. Iya. Dari hati itu terpancar kehidupan. Makanya Tuhan lihat hati. Ketika hatimu benar, maka kamu benar di hadapan Tuhan. Datang ke gereja dengan hati yang benar, maka persembahanmu itu benar di hadapan Tuhan. Halo? Kamu memberikan uang kepada gereja dengan hati yang benar, maka persembahanmu itu benar di hadapan Tuhan. Jangan kamu kasih persembahan karena kamu, ini gue punya banyak nih, masukin aja, gitu. Lalu tunjukin ke orang, ini banyak yang gue yang kasih. Gak bisa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satu waktu Yesus duduk di tempat peti derma. Tiba-tiba dia lihat imam-imam masukin uang yang banyak ke dalam peti persembahan semua. Nenek tua masuk, dia kasih berapa? 3 peser. Yesus bilang begini, nenek ini memberi lebih dari semua orang di tempat ini. Padahal imam-imam, orang-orang kaya pada saat itu masuknya lebih daripada itu. Tapi Yesus bilang begini, nenek ini beli lebih daripada semua. Kenapa? Dia memberi dari kekurangan dia. Halo? Dia memberi dari kekurangan dia. Ketika dia beri itu, pulang gak tahu mau makan apa lagi. Tapi dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab dia percaya, dia punya sumber yang akan menyediakan semuanya bagi dia. Amin. Dia tidak pernah mau tahu akan kekurangan. Tapi dia percaya, Yesus yang akan memberkati dia melimpah-limpah. Begitu, kita harus begitu. Kita harus punya pikiran kayak gitu. Amin. Karena semua yang kamu dapat hari ini bukan karena kamu. Halo? Ini semua karena dia. Amin. Bisik kiri kanan, jangan ngomong gede-gede. Bisik gini, semua yang punya kamu itu punya Tuhan. Gitu. Jangan ngomong gede-gede. Pelan-pelan aja. Semua yang punya kamu hari ini bukan punya kamu. Semuanya punya Tuhan. Nah, kalau pola pikir itu ada dalam hidupmu, kalau kamu memberi sesuatu pasti dari hati. Amin. Bahkan hidupmu hari ini bukan punya kamu. Ingat, bahkan hidupmu hari ini bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat yang kedua. Sebagai garam dunia harus membangun hubungan baik dan hidup bijaksana dengan semua orang. Ya, kita sebagai garam, kita harus bangun hubungan baik dengan semua orang. Harus hidup bijaksana dengan semua orang. Firman Tuhan ini keren. Lihat 1 Korintus 9 ayat 19-20 dia bilang ini. Sungguh aku bebas terhadap semua orang. Dia bilang gitu.
Sungguh aku bebas dari semua orang. Paulus bilang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Wow. Gimana? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saya baca dulu. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dengar Paulus bilang, sungguh aku bebas dari semua orang. Aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Jadi dia mau bergaul dengan siapa saja. Dia mau menolong siapa saja. Dia nggak pandang muka. Dia nggak pandang bulu. Orang mau fitnah dia, orang mau kasarin dia, orang mau jahatin dia. Dia tetap bergaul dengan dia. Cuma punya satu tujuan. Satu tujuan apa? Untuk memenangkan orang itu. Untuk percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita harus bangun hubungan kayak gitu. Kayak kita pilih-pilih orang. Halo. Gak bisa, saudara. Saudara harus bergaul dengan siapa saja. Orang yang belum percaya Tuhan apalagi. Kita harus bergaul dengan mereka. Supaya apa? Kita bisa menggarami mereka. Yang setuju katakan amin. Sekarang mereka lagi tawar. Halo? Sekarang mereka lagi tawar. Kamu harus menggarami mereka. Amin. Berikan rasa bagi mereka. Supaya mereka melihat Tuhan dalam hidup kita. Gini, coba lihat tuh. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Amin. Kayak saya nih, orang Ambon menjadi seperti orang Sunda, tapi nggak tahu bahasa Sunda. Kacau juga ya. Supaya apa? Aku bisa memenangkan banyak orang Sunda. Kan begitu ya? Kan harusnya begitu. Kita pun demikian, saudara. Harus belajar. Harus belajar bergaul dengan semua orang. Jangan lihat orang dari status sosial. Jangan lihat orang dari, dengar baik, Yesus saja nggak pernah begitu. Satu saat dia bilang begini, kalau engkau memberi makan, kalau engkau memberi pakaian kepada orang yang telanjang ini, kamu sedang melayani aku. Ketika engkau mengunjungi orang di penjara, kamu sedang melayani aku. Dengar baik itu. Orang di penjara itu bukan orang yang baik kan? Orang di penjara itu pembunuh, pencuri, pemerkosa, semuanya ada di situ. Tapi dengar, Yesus menempatkan diri dia di tengah orang itu. Wah, keren banget, keren banget. Yesus saja gayanya kayak gitu loh. Dia nggak pandang orang. Dia nggak lihat, lu tuh pembunuh, lu pencuri, lu pemerkosa. Ya, lu pemfitnah, nggak peduli. Dia mau masuk di situ. Makanya Yesus disebut dengan sahabat orang-orang berdosa apa benar? Dia adalah sahabat orang-orang berdosa. Artinya gini, dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Cuma dengan satu tujuan seperti Paulus. Membawa mereka untuk datang kepada dia. Haleluya. Amin. Sudah, dan saya harus kayak gitu. Kita harus bergaul dengan orang-orang itu untuk apa? Bawa mereka untuk datang kepada Yesus. Lihat Yesus di dalam hidupmu. Makanya gini, mulai dari hidup kita dulu. Jangan sampai kita bergaul jadi batu sandungan lagi. Lu bergaul tapi mau pinjam duit ke orang itu, kan kacau kita. Ya kan? Mau bergaul cuma karena punya satu alasan, supaya gue bisa pinjam uang, gitu kan? Supaya gue bisa pinjam sepatu dia. Aduh, sampai sepatu aja dipinjam. Pakai terus, itu saja, sendal aja. Nggak usah pakai sepatu. Amin. Kalau nggak ada sepatu ya pakai sendal aja, datang di gereja nggak apa-apa. Karena ada banyak orang yang kayak gitu. Saya nggak punya sepatu untuk datang di gereja. Orang datang di gereja pakai celana pendek yang jadi masalah. Yang setuju katakan amin. Iya kan, yang penting kan hati. Yang setuju? Amin. Iya. Mau pakai sendal, boleh kan? Boleh nggak? Boleh pakai sendal, kan nggak apa-apa. Yang penting kan kamu mau melayani Tuhan. Yang penting kamu mau menyembah Tuhan. Kamu datang mau mendengar firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan didengar, kamu berubah, besok kamu beli sepatu baru pakai, minggu depan bisa datang. Gitu. Haleluya. Amin. Kalau datang yang celana pendek juga begitu kan? Dengar firman Tuhan, diberkati, besok beli celana panjang, hari Minggu pakai celana panjang masuk di gereja. Kan begitu. Haleluya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bergaulah dengan semua orang.
bangun hubungan dengan semua orang dengan punya satu tujuan, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Amin. Nah, 4 nasihat untuk diperhatikan supaya kita dapat membangun hubungan dengan hidup bijaksana. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Pastilah harus mengandalkan Tuhan dong. Amin. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, pasti kamu akan bangun hubungan terus. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kamu. Walaupun orang itu mungkin menjauh atau mungkin gak mau bergaul, tapi kalau Tuhan itu kasih kekuatan, pasti kamu akan mampu untuk bisa berhubungan, membangun hubungan dengan mereka. Yang kedua gini, dilarang iya. Orang yang sombong mana bisa bergaul dengan orang sih? Amin. Jadi dilarang sombong. Ya. Kalau di pom bensin tulis apa? Dilarang merokok. Itu. Bisa baca. Kalau di pom bensin itu dilarang merokok. Kalau di sini dilarang sombong. Termasuk juga dilarang merokok. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kok ada banyak yang nggak amin ini? Di sini enggak, pulang nanti. Oh. Gitu. Jadi dilarang sombong. Orang yang sombong pasti gak bakalan bisa bergaul dengan orang lain. Pasti dia akan pilih-pilih bergaul. Betul kan? Dia akan pilih-pilih orang untuk bergaul. Kenapa? Karena sombong. Harus sesuai dengan level dia. Harus sesuai dengan status dia. Harus gitu. Kalau orang yang di bawah dia nggak mau. Bahkan suka menginjak-injak. Ya, orang udah pendek diinjak lagi tambah pendek nanti. Ya. Apalagi kalau injak dari kepalanya udah botak kayak saya. Jadi tambah botak gitu. Maksudnya orang yang dilarang sombong. Ya setuju katakan amin. Nah, kita harus hidup dalam kerendahan hati, dalam kemurahan hati. Status kamu apapun, dengar baik, semua kan itu datang dari Tuhan. Kalau kita mengerti itu, kita tidak pernah akan bisa sombong, saudara. Kenapa? Karena kita tahu semuanya itu berasal dari Tuhan. Haleluya. Kamu hari ini cuma diberikan untuk mengelola. Kita hari ini diberi untuk mengelola dong. Bukan pemilik. Pemilik itu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Itu semua memahami dan mengerti semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Udah itu aja. Kalau kita sudah memahami itu, nggak pernah kita akan sombong, kita nggak pernah akan angkuh. Dan kita akan bergaul banyak dengan banyak orang. Semua orang kita akan bergaul dengan mereka. Siap menerima koreksi dan teguran dari Tuhan. Nah ini, kadang-kadang kita nggak mau menerima teguran dari Tuhan. Teguran dari Tuhan itu bisa dari firman Tuhan, bisa dari pemimpinmu, bisa dari gembalamu, bisa dari gembala komselmu, bisa dari koordinatormu, itu bisa datang. Ya, itu teguran Tuhan. Yang kita harus buka hati untuk menerima itu. Amin. Jangan sampai pelayan-pelayan Tuhan di sini saya harus ngomongin. Saudara harus membuka hati untuk menerima teguran. Haleluya. Harus menerima teguran. Kalau sudah buka hati menerima teguran, dan teguran itu datang daripadamu, berubahlah. Kalau nggak berubah, ya itu berarti kamu double. Itu berarti kamu tegar tengkuk. Pelayan Tuhan tidak boleh tegar tengkuk. Pelayan Tuhan tidak boleh double. Dan pelayan Tuhan harus hidup dalam kerendahan hati, membuka hatinya dengan teguran yang mau berubah. Yang setuju katakan amin. Yang mau berubah katakan amin. Yang tidak mau berubah katakan aman. Enggak ada, semuanya mau berubah. Haleluya. Yang terakhir, upah dari garam dunia. Apa upah ketika kita menjadi garam? Firman Tuhan katakan begini, Lukas, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi Tuhan. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan dengan. Jadi ketika kita memberikan, ketika kita menjadi garam, ketika kita menjadi dampak bagi orang lain, kita sedang membuat pundi-pundi di sorga. Itu upah yang kita dapat. Haleluya. Nah sekarang saya bilang gini, saudara. Saudara dengar, ketika saudara percaya Yesus, tempat saudara sudah di sorga atau masih belum ada di sorga? Sekali lagi. Ketika saudara percaya Yesus, tempat saudara sudah di surga atau belum? Siapa yang bilang belum? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang bilang belum.
Harus suruh maju ke depan, suruh khotbah ganti saya. Cuma lihat saudara, ketika kita percaya Yesus, saat itu namamu sudah terdata di surga. Yang setuju katakan amin. Tapi masalah upah itu beda. Masalah upah itu tergantung pekerjaan kamu, perbuatan kamu di dunia. Halo? Kamu mau dapat upah banyak, ya kamu harus lakukan hal yang benar, yang baik di sini. Amin. Kalau kamu mau dapat upah di surga yang banyak, kamu, kalau ada orang bilang, gue dapat mahkota yang besar, ya mahkota yang besar itu tergantung apa yang kamu lakukan di sini. Karena perbuatan kamu itu tidak menjamin kamu untuk masuk surga. Amin. Cuma dengan percaya Yesus, kamu masuk surga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dengan percaya Yesus, kamu masuk surga. Kamu diselamatkan dari dosa. Hanya dengan percaya kepada Kristus. Perbuatan baikmu tidak ada di situ. Nggak ada sama sekali. Lu mau berbuat baik, apa mau kasih orang ratusan miliar pun? Enggak. Kalau kamu belum percaya Yesus, tempat kamu tidak di surga. Kamu tidak diselamatkan. Amin. Tapi soal upah dengannya, itu tergantung kita. Amin. Soal upah tergantung pekerjaan. Apa yang kita kerjakan di sini. Apa yang kita buat di sini. Amin. Sehingga itu menjadi upah kita di surga. Yang setuju katakan amin. Jadi mari berlomba-lomba untuk lakukan itu dalam hidup. Amin. Iya, mungkin sekarang kamu udah dapat tempat. Oh sudahlah Pak Ampi, nggak apa-apa. Saya udah dapat tempat di surga. Oh iya. Tapi kalau upahmu di surga, ya istilah saya gini. Kalau rumahmu di surga cuma dapat yang apa? Yang kayak di apa sih? Ada nggak ya? Saya juga nggak tahu. Saya belum pernah ke surga sih. Saya belum pernah ke surga. Istilahnya kalau kamu pun dapat sesuatu yang besar, ya udah, lakukan yang besar juga. Amin. Maka upahmu besar di surga. Yang setuju katakan amin. Ya, lakukan yang benar, maka upahmu besar di surga. Itu yang harus kita lakukan. Pemuji-pemuji maju, Galatia 6:9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat kebenaran. Lakukanlah kebenaran, buatlah kebenaran. Karena kamu akan menuai apa yang kamu buat. Yang setuju katakan amin. Ya, kamu akan menuai apa yang kamu kerjakan. Tidak pernah kamu tidak tuai, kamu akan tuai. Kamu akan dapat upahnya. Jadi kalau saudara mau dapat banyak, ya saudara berbuat banyak. Ya. Saudara harus menuai, saudara harus menabur banyak. Harus saudara dapat banyak. Saudara tuai juga banyak. Ini orang yang gak nabur, tapi mau tuainya banyak. Apain itu? Maksudnya suruh berhenti maksudnya. Yang salah yang ini apa yang sana? Sana. Astaga. Sudah malas dengar firman ya. Maju ke depan didoakan. Iya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa bila sudah ada waktunya kita akan menuai. Itu janji Tuhan bagi kita. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu melakukan hal-hal yang benar dalam hidupmu. Karena kalau sudah ada waktu, tiba waktunya, kita akan menuai hal-hal besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara punya tangan enggak? Tangan tuh dipakai untuk apa? Mukul orang? Makan? Apalagi? Hah? Tepuk tangan tuh untuk apa? Tepuk tanganlah untuk Tuhan. Yang gak tepuk tangan saya berdoa ya, biar Tuhan ambil tangannya. Ya, janji Tuhan bagi hamba yang setia dan menjadi dampak bagi banyak orang akan menerima upah, yaitu Tuhan akan memberikan kepuasan dan sukacita. Yang setuju katakan amin. Banyak orang ini yang punya banyak juga gak puas. Banyak orang yang punya banyak juga gak puas. Itu. Dia mau lagi.
Sudah dapat yang bagus, ketika dia lihat orang yang punya baru, dia mau lagi. Itu tidak puas namanya. Ya. Tapi kita harus merasa cukup dengan apa yang Tuhan kasih bagi kita. Amin. Tapi kalau ada berkelebihan, ya nggak apa-apa, itu beda. Itu beda. Tapi ini orang yang tidak berkelebihan, tapi maksain diri untuk seperti itu ngaco namanya. Ya. Itu nyusahin diri namanya. Itu tidak boleh. Nah, ketika kita puas, pasti kita akan sukacita, dapat sukacita dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memberi pelipat gandaan, itu pastilah. Nggak usah bilang itu lagi. Upah yang kita dapat itu pasti pelipat gandaan. Kalau saudara dan saya, coba lihat, saudara cuma nabur satu benih, yang tumbuhnya apa? Satu benih sudah nabur, yang tumbuhnya satu pohon, dan pohon itu buahnya pasti banyak kan? Itu pelipat gandaan namanya. Itu pelipat gandaan, dan itu cara kerjanya Tuhan bagi kita. Dengar ya, itu cara kerjanya Tuhan. Ketika kamu nabur, kamu akan mulai lebih daripada yang kamu nabur. Itu pelipat gandaan. Amin. Nah, sekarang saya bukan bicara tentang uang, bukan hanya bicara tentang harta. Tapi saudara bisa nabur waktu, saudara bisa nabur apa lagi? Nabur apa lagi? Tenaga. Saudara bisa nabur pikiran saudara. Itu yang saudara harus lakukan. Kalau nggak punya uang, saya nggak punya uang mbak, ya udah waktu aja. Lu kasih, duduk dengan dia, dengar dia cerita. Ya, berikanlah kuping bagi dia. Biar dia ngobrol. Sampai dia mulut terbusa, akhirnya dia berhenti juga. Ya, kan dia udah aman tuh. Kalau dia udah aman, berarti saudara sudah melayani dia. Oke, saya sudah melayani dia. Masa dia harus ngomong 5 jam? Gak mungkin lah. Atau ada orang yang ngomong di sini bisa 5 jam? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak lah. Paling banter 2-3 jam lah. Itu juga udah pusing tuh, mulut juga bengkok-bengkok kiri kanan. Tuhan akan menjadi rekan sekerja kita. Bayangkan, Tuhan itu menjadi rekan sekerja kita. Kita ini rekan sekerjanya Allah. Jadi Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Aktifkan dia. Ya, mulai libatkan dia dalam kehidupan. Karena dia sedang ada di dalam hidupmu. Dia menanti engkau melibatkan dia. Kadang-kadang kita nggak pernah melibatkan dia. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar. Itu pasti ya. Setia dari pekerjaan yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar yang saudara dan saya akan nikmati dalam kehidupan saudara. Dan ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi garam, garamilah, beri rasalah kepada banyak orang, supaya orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Supaya orang melihat Yesus dalam hidup kita. Orang bisa datang untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat kehidupan kita yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Dan yang terakhir, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.